Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Saya mempertimbangkan, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti. Lalu dikatakan kami akan mengambil langkah hukum, itu intimidasi. Padahal apa salahnya dengan itu semua? Itu tidak sama sekali berimplikasi hukum sebenarnya, kan begitu. Nah, jadi saya katakan untuk mengakhiri pembicaraan tersebut, baiklah Bapak, kalau begitu kita ambil kesimpulan. Bapak tidak akan memperlihatkan, ya, ingat ini penting ya, Bapak tidak akan memperlihatkan ijazah Bapak tersebut dan akan mengambil langkah-langkah hukum. Dan demikian pula dari sisi kami. Dengan tegas kami mintakan Pak Jokowi gitu kan, tolong tunjukkan ijazah asli itu. Nah, 2 poin itulah yang kemudian jawabannya bahwa dia tidak berkenan untuk menunjukkan ijazah. Tadi juga keluar tuh, ini sederhana loh. Ya itu, sederhana. Gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat. Ini loh, gitu kan ijazah asli saya. Selesai. Ya teman-teman semua, sebagian rakyat akhirnya sudah mendatangi rumah Pak Jokowi ya, di mana akhirnya ada 3 orang yang masuk ke dalam dan ngobrol langsung dengan Pak Jokowi. Yang pertama untuk silaturahim dan yang kedua untuk meminta ataupun melihat ijazah asli dari Pak Jokowi. Tapi tetap saja ya, gua berharap sih tadi Pak Jokowi mau mengeluarkan ijazah aslinya. Ternyata beliau kekeh mengatakan bahwasanya beliau akan mengeluarkan ijazah tersebut ketika ada hakim yang memintanya. Tentunya ini di pengadilan ya guys. Yang dimana sudah dijelaskan juga sudah 3 kali masuk ke pengadilan, tapi ketika ingin menunjukkan barang bukti dari ijazah asli Pak Jokowi, hakim mengatakan bahwasanya tidak berwenang. Jadi gagal lagi gitulah ya. Atau gimana lah, kalian bisa melihat di sosial media itu udah jelas banget dijelasin di sana. Nah teman-teman semua, berarti kasus ijazah Pak Jokowi ini semakin panjang dan rumit ya. Padahal ketika tadi mengobrol ya kan, beliau juga sempat mengatakan beliau itu orangnya gampang dan tidak dan mudah gitulah intinya, tidak suka yang rumit gitu. Nah maka dari itu harusnya Pak Jokowi segera mengeluarkan ijazah agar tidak ada bentrok lagi nih di tengah masyarakat ya. Tapi nyatanya malah justru Pak Jokowi akan membawa ke ranah hukum. Dan ditanya oleh wartawan siapa kira-kira yang akan dilaporkan Pak? Ya nanti katanya. Ya jangan sampai lah ya ini memakan korban lagi gitu. Mudah-mudahan segera selesai gitu ya. Jadi bagaimana ya, nanti akan ke pengadilan sepertinya guys ya, menuju ke sana. Tapi kita akan lihat ya, di sini gua ngerekap ya dari awal dan sampai masuk dan keluar bagaimana situasi dan kondisi yang sebenarnya gitu ya. Dan juga statement dari Pak Jokowi sendiri setelah ditemui oleh para aktivis dan juga para elemen masyarakat yang meminta ijazah asli dari Pak Jokowi gitu. Sebelum kita masuk ke videonya, kita baca dulu di akun X ya, dari anak Ogi. Ternyata ijazahnya ada pada Jokowi, tapi sengaja sampai sekarang dia tidak diperlihatkan gitu. Nah Jokowi sepertinya sengaja membuat negara gaduh terus, anak bangsa bertikai, kemungkinan agar terus jadi pembicaraan, agar namanya tidak tenggelam. Padahal ini semua langsung selesai setelah dia perlihatkan yang asli. Nah ini kalau menurut gua ada 2 kemungkinan juga guys. Kalau memang ada yang asli tapi Pak Jokowi nggak mau ngeluarin sekarang, ini kan lagi panas-panasnya dan rame banget gitu ya, ini tandanya ya mungkin karena namanya ingin selalu dibicarakan, itu asumsi gue pribadi ya. Nah atau memang nggak ada gitu loh, wallahu alam bisawab ya kan, kita juga nggak tahu. Nggak gitu juga kali, Jokowi tentu saja pede ngomong akan ditunjukkan jika itu perintah pengadilan. Karena apa coba? Tak lain karena ia sangat yakin mampu dan berkuasa untuk menginjak-injak rakyat dan konstitusi maupun hukum apapun di negeri ini di bawah telapak kakinya. Tapi kan beliau sudah nggak jadi presiden guys, jadi ya sudah rakyat biasa kayak kita inilah ya. Tapi intinya gue berharap ini semua segera selesai gitu loh, biar kita berdebat di
biar kita membahas hal lain yang lebih produktif. Oke teman-teman semua, kita langsung saja lihat ke videonya. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di dalam rumah, karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Apa iya ini akan menelan korban lagi, akan ada yang dipenjara lagi, ya kan? Apa sulitnya sih untuk menunjukkan ijazah tersebut gitu loh? Kalau memang ada ya sudah, yang menggugat meminta maaf. Tapi kalau memang tidak ada, ya Pak Jokowi sendiri yang harus meminta maaf gitu. Yang diizinkan yang 3, ya, untuk wartawan memang tidak diperkenankan karena dari dalam pun tidak ada wartawan. Demikian. Kita bukan orang, kita media untuk internal pribadi, TPU. Iya, tapi yang diizinkan 3 begitu. Kalau kita minta 4 ya, satu, jadi biasa itu satu. Begitu. Dari apa itu namanya? Atau begini Pak, dalam inisiatif media satu diboleh. Untuk media memang tidak diperkenankan. Jadi saya tidak meliput, tapi Berarti koordinator ini jadi 4 ya. Siap. Kita terima. Iya, siap. Saya mohon izin saya sampaikan dulu. Pak, mungkin kedatangan di sini apa Pak? Boleh dijawab. Kita mencegah fitnah, karena ini fitnah sangat tajam. Mata dunia sudah ke Solo. Jadi kita bukan mencari musuh, kita warga negara yang tunduk kepada undang-undang, keterbukaan informasi publik, dan peran serta masyarakat yang ada di dalam seluruh undang-undang, terlebih Undang-Undang Dasar 45. Demikian. Jadi kita Mendatangi rumah Pak Jokowi ini apa Pak? Intinya pertama silaturahmi ya, halal bihalal seperti biasa lah warga gitu kan, untuk bertemu. Tapi yang kedua tentu saja kami juga ingin melakukan klarifikasi dan membantu juga Pak Jokowi untuk bisa yang berhubungan dengan ijazah aslinya yang selama ini belum beliau sampaikan. Mudah-mudahan melalui hikmah ini beliau bisa menunjukkan ijazahnya, kemudian kita sudah selesai. Hanya itu saja nih, silaturahmi halal bihalal di bulan Syawal, sekaligus juga berharap Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah asli yang diramaikan oleh masyarakat. Terkait pengacara jadi intinya surat kami yang masuk ke Bapak Jokowi 2 kali kami menyurat, cuma halal bihalal dan silaturahmi, itu aja ya. Kalaupun ada yang lain nanti Pak Wakil Ketua yang menyampaikan ya. Oke, kalau pengacara yang mau menunjukkan hanya di hadapan pengadilan gimana Pak? Ya saya kira kita ingin tanya langsung kepada Pak Jokowi, bener nggak begitu gitu ya. Kita harapkan di pengadilan sudah berulang-ulang kita melakukan hal itu dan tidak ditunjukkan juga itu masalahnya gitu kan, sehingga diharapkan kalau sekarang ya syukur-syukur sudahlah Pak Jokowi tunjukkan saja. UGM sudah menyampaikan, hanya UGM justru katanya kalau soal ijazah bukan urusan UGM karena kewenangan itu ada pada pribadi masing-masing kan yang sudah diberikan ijazahnya. UGM hanya soal dokumen-dokumen saja. Iya, itu kan perlu verifikasi. Jadi ternyata juga masih banyak hal yang belum terverifikasi. Baru informasi, klarifikasi juga belum, apalagi verifikasi. Seperti misalnya soal
lembar pengesahan gitu kan. Siapa Profesor Ahmad Oke, ya cukup ya. ketemu Ya. Terus gimana Pak? ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM tidak ditunjukkan, beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan apa itu setelah ini? Langkah itu ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik atau KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat dan masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu yang tadi juga keluar tuh. Ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Oke. Ya kan, kemudian kami bertiga menyampaikan tentang maksudnya jelas 2 poin saja. Yang satu silaturahmi halal bihalal, bulan Syawal gitu kan, sehingga niatnya baik, bacaannya begitu. Nah yang kedua adalah membawa misi gitu kan, mewakili aspirasi yang cukup banyak bahwa bagaimana sebetulnya status Pak Jokowi ijazahnya. Karena kami baru saja datang dari UGM kemarin, dan UGM tidak berwenang untuk menunjukkan ijazah karena ijazah mah adanya di Jokowi katanya kan begitu. Maka dengan tegas kami mintakan Pak Jokowi gitu kan, tolong tunjukkan ijazah asli itu. Nah 2 poin itulah yang kemudian jawabannya bahwa dia tidak berkenan untuk menunjukkan ijazah. Dengan dugaan tentu beragam kan, soal ada atau tidak, atau asli atau tidak kan, itu intinya mah dari kita itu. Lalu dia menyatakan bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan seperti biasa. Yang ketiga hanya perintah pengadilan yang bisa memaksa Pak Jokowi untuk bisa menunjukkan ijazahnya. Dan menurutnya saya siap bersedia. Bapak Ibu sekalian, memasuki ruangan rumah beliau ya, kami bisa melihat, saya harus mengatakan dengan jujur ya, bahwa beliau tentu saja sebagai mantan presiden adalah orang yang elegan ya, dan penuh kontrol diri ya. Nah, kepada beliau saya sampaikan bahwa kalau beliau mengatakan siapa yang mendalilkan, maka merekalah yang harus membuktikan. Tidak bisa disangkal itu adalah bahasa hukum yang mungkin sudah didrive dari para penasihat hukum, dan itu tidak salah. Lalu yang salah apa? Nah, saya baru mau menjelaskan tadi ya, kami ini sudah melewati 3 persidangan, 2 perdata, 1 pidana ya, sudah pula berkirim surat dan mencoba menemui DPR ya, dan sebenarnya sudah disetujui oleh Ibu Puan Maharani, tapi entah bagaimana kami mengalami kesulitan. Kemudian sudah ke KPU, dan KPU tentu saja dengan berbagai cara ya menghindar untuk memberikan keterangan, dan terakhir di bawah pimpinan Wakil Presiden TPUA Bang Rizal Padilla melaporkan ke Bareskrim ya, dan juga sudah memenuhi semua bukti-bukti terbaru ya tentang jejak-jejak digital serta laporan forensik dari orang yang mempunyai kompetensi terhadap hal tersebut yang kita kenal pada akhir-akhir ini, Risman Hasiholan Sianipar ya. Bapak Ibu sekalian, saya melihat ya bahwa beliau menerima kami dengan baik. Tapi ada yang salah di situ. Apa yang salah itu? Menurut kami harusnya para kuasa hukumnya itu memberikan nasihat yang lengkap ya. Untuk bisa membuktikan sebagai seorang penggugat harus diberi kesempatan, dan jalur itu hanya ada di jalur pengadilan. Dan beliau setujui itu. Tetapi mengapa 3 persidangan itu tidak pernah memberikan kesempatan untuk bisa membuktikan bagi masing-masing pihak? Sehingga bukan suatu rahasia bahwa fakta tentang ijazah tersebut tidak pernah
naik ke permukaan ya, sehingga akhirnya terus menggulung bangsa Indonesia ini, menjadikannya dua kelompok yang saling berlawan-lawanan, yang satu selalu saja membela beliau dan yang satu menggugat mana ijazah asli tersebut begitu. Jadi, tapi mohon maaf ya, saya harus sampaikan juga secara jujur, beliau tampaknya membatasi itu ya. Ketika saya katakan, Pak, kami ini sebenarnya sudah mencoba dan apa yang dinasihatkan oleh pengacara Bapak itu mari harus diuji dulu begitu. Dan dia mengatakan saya orangnya gampang ya. Saya yakin harusnya kalau gampang tidak akan pernah bisa bertele-tele seperti ini ya. Nah, ini sayang sekali tidak dimanfaatkan ya. Mungkin kalau kita punya banyak waktu yang lalu ya untuk saling mengenal diri, ini mungkin tidak perlu terjadi. Tapi kalau ini terjadi, kami pastikan TPUA sudah melewati semua tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan kami tidak pernah mengingkari proses hukum yang ada. Ya, begitu ya Bang ya. Oleh karena oke ya, cukup begitu aja. Nah, kita sudah berusaha membuktikan di pengadilan. Gitu. Hanya ternyata, gitu kan, praktek pengadilannya tidak sampai kepada proses pembuktian. Tuh, selalu begitu, sampai baru mulai saya sudah pengadilan tidak berwenang. Ya kita kemukakan itu, pengadilan tidak berwenang. Lalu bagaimana pembuktian melalui pengadilan? Gitu ya. Nah, jadi intinya demikian, akhirnya tidak ada jalan titik temu. Ya, bahwa kita ingin Bapak Jokowi tunjukkan ijazahnya ada dan keasliannya, sementara Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan ijazah itu. Gitu. Jadi selesailah gitu ya. Masing-masing tentu saja akan menindaklanjuti berdasarkan keyakinan masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang Anda ketahui, Pak Jokowi memulai pembicaraannya, siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan ya. Nah itu saya sampaikan tadi, boleh saya jawab Pak? Saya bilang gitu kan. Begini Pak, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan itu adalah bahasa hukum ya. Dan pasti Bapak sudah di-drive oleh para kuasa hukum, saya bilang gitu kan. Ya dong, ya kan. Kalau tidak bagaimana dia mencarinya begitu? Apa ada kesempatan mencari buku-buku hukum gitu kan. Nah jadi saya bilang itu benar, tetapi ada penerapannya itu gitu kan ya. Nah ketika kami mendalilkan, sebenarnya kita semua ini sudah punya kesempatan, sudah mendalilkan dan sudah membuktikan lewat 3 kali persidangan. Saya alhamdulillah sempat menjelaskan tentang Suginur ya, semoga ini menjadi berguna buat beliau, dan Bambang Tri Mulyono. Saya bilang di persidangan pertama, beliau itu kan sebenarnya menggugat dan ingin membuktikan, tapi tidak sampai di pembuktian, beliau ditangkap. Nah itu saya di-cut ya. Pada saat dia tidak mau mendengarkan lebih lanjut. Jadi saya paham itu, ya itu represif berarti kan. Ya, motongnya langsung ya kan bagaimanapun kalian yang memfitnah saya gitu kan ya. Nah, itu kira-kira ya. Begitu ya Bang. Bahasanya begitu. Jadi lanjut ya menuduh saya. Oh bukan menuduh Pak ya, nggak menuduh gimana gitu kan. Nah jadi dia mengatakan saya itu orangnya gampang kok, sederhana saja. Nah saya bisikkan Bang ini, oh berarti sederhana. Nah saya menjelaskan kalau seandainya itu sederhana, sebenarnya hanya tinggal ditunjukkan sehingga tidak sempat untuk membuat gulungan di dalam masyarakat sehingga terbelah menjadi 2. Ya ada yang membela beliau dengan sangat demikian luar biasa, tapi ada yang juga ingin menegakkan, ya kan begitu. Dan ini sudah terlanjur terjadi seperti ini, mau tidak mau begitu. Nah lalu saya mengatakan sebenarnya Pak, istilah bahwa siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan itu kan punya bahasanya para pengacara gitu ya, dan saya mengerti bahwa itu sangat politis sifatnya gitu kan. Nah tetapi mungkin kalau melihat Bapak sangat sederhana dan ternyata ingin simple, dia bilang dia akan tunjukkan itu asalkan di pengadilan. Kenapa kalian nggak datang? Nah ini saya lucu ini, kenapa tidak datang kepada saya, seakan-akan begitu gampangnya datang ke beliau. Anda tentu paham dong, ada ring banyak kan, ring 1, ring 2, ring 3, entah berapa lapis lah begitu kan. Nah itu sempat saya mengatakan ya itu kan ring Bapak juga banyak, nah itu dia tidak mau lanjutkan. Jadi saya melihat nih pengalaman itu, dari setiap kita berhasil menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu benar, itu akan di-cut dan tidak boleh dilanjutkan. Termasuk terakhir ketika saya mengatakan ya saya akan menempuh jalur hukum, itu sudah sampai di jalur hukum gitu ya. Baiklah, enggak apa-apa Pak, memang kalau memang ini silahkan baik perdata maupun pidana. Karena saya lanjutkan ya, karena kan ada pasal yang menyatakan bahwa kita ini sama di muka hukum dan sama di muka hukum dan harus menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya. Kalimat itu pun dia putus, jadi itu dia nggak mau dengar. Jadi hal-hal yang sifatnya normatif itu nampak sekali. Jadi makanya saya katakan sangat memegang kontrol. Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih ya karena kami bertiga berkesempatan untuk bertemu beliau. Ini sungguh pengamalan luar biasa ya. Beliau ini seandainya orang baik,
mohon maaf saya katakan, seandainya beliau orang baik, sangat cerdas, dan Indonesia bisa dipastikan maju. Tapi sayang ya, mohon maaf, ini dari hati saya sendiri mengatakan, karena tentu dengan pengalaman 10 tahun ini, ya dengan ukuran-ukuran, ya dengan bukti-bukti yang ada, ya sayang sekali kita berada di sisi yang berbeda. Nah, kami berterima kasih. Saya tidak bisa ngomong banyak ini ya, yang pasti semua sudah saya sampaikan, bahwa, oh ya, saya sampaikan satu lagi ya, karena kondisi itu begitu tegang ya, misalnya itu walaupun diusahakan untuk ramah-tamah gitu, tapi memang nggak bisa dibuat-buat sih ya, kalau tegang ya tegang aja begitu kan. Saya ambil keputusan untuk Bang Damai, dia mau sampaikan, tidak, Bang Rizal Fadila juga tidak lagi, ya kita harus bikin kesimpulan dong, karena ujung tuh dia, saya tidak mau skornya itu harus dia yang menang gitu ya. Mohon maaf nih, ketika dia mengatakan, ya semua sudah saya serahkan ke jalur hukum, saya melihat intimidasi, betul atau tidak Bang Damai? Melakukan upaya hukum, itu sebuah intimidasi menurut saya, kan kata Dr. Taufik, Muhammad Taufik, ahli hukum pidana itu seperti mengatakan kami akan mempertimbangkan mengambil langkah-langkah hukum. Itu intimidasi, ya. Jadi orang membicarakan soal ijazah palsu, lalu dikatakan kami akan mengambil langkah hukum. Itu intimidasi. Padahal apa salahnya dengan itu semua? Itu tidak sama sekali berimplikasi hukum sebenarnya, kan begitu. Nah, jadi saya katakan untuk mengakhiri pembicaraan tersebut, baiklah Bapak, kalau begitu kita ambil kesimpulan. Ya, saya mencoba, kalau tidur nih Bang, saya mencoba untuk mengambil situasi gitu ya, bahwa kita ambil kesimpulan, Bapak tidak akan memperlihatkan, ya, ingat ini penting ya, Bapak tidak akan memperlihatkan ijazah Bapak tersebut, dan akan mengambil langkah-langkah hukum. Dan demikian pula dari sisi kami. Ya sudah, kita bisa jalan kan. Terima kasih banyak, dan sambil terakhir yang mengucapkan, makasih, mohon maaf ya, ya seperti keramahan orang Solo berkebanyakan gitu. Saya kira demikian. Kekuatan netizen itu memang luar biasa ya, terbukti bener-bener. Berterima kasihlah kepada netizen semuanya. Perhatikan foto ini, saya tergelitik ya, bahwasanya ada seorang netizen dengan akun @6 Ghazali Zaini. Terima kasih Pak, izin share fotonya ya, saya screenshot ya. Foto wisuda Fakultas Kehutanan yang original alias asli, dan yang di atas editan. Monggo netizen lain, Anda lebih percaya yang mana? Ini loh bukti konkretnya. Dan yang di atas yang disampaikan oleh Roy Suryo dan beberapa pakar telematika lainnya, benar adanya bahwa foto tersebut editan. Dan ini loh pemilik ataupun foto asli, foto original dari foto yang di atas yang sudah diedit. Tampak sekali seperti aslinya. Netizen Indonesia sangat luar biasa. Monggo pihak UGM sudah, apa kalian tidak capek gitu loh. Ini loh bukti originalnya ada. Nanti Anda malu sendiri. Pertanggungjawabannya dunia akhirat.